Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai keamanan informasi, melanjutkan mengenai yang sebelumnya yaitu etika dan privasi. Ya, kalau di etika dan privasi Anda mempelajari apa itu etika, kode etik dalam menggunakan mengakses data informasi, kemudian data-data privasi itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai keamanan informasi. Termasuk di sini ancaman-ancaman terhadap sistem informasi itu apa saja gitu ya. Nah, sebelumnya Anda harus memahami dulu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi meningkatnya kerentanan atau ancaman terhadap aset informasi suatu perusahaan. Ya, di sini ada beberapa faktor, ada berapa di 7. Ya, yang pertama adalah kalau Anda lihat bahwa lingkungan bisnis perusahaan pada saat ini yang terhubung atau saling bergantung dengan internet. Ya. Jadi sekarang ini bahwa teknologi informasi itu memungkinkan komputer atau alat komunikasi gitu ya. Komputer ini tidak hanya PC gitu ya, alat komunikasi apapun seperti smartphone itu juga kita sebut sebagai komputer untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Jadi sekarang ini tidak hanya satu dua komputer saja yang bisa terhubung, tetapi dimungkinkan dengan adanya internet ini jutaan komputer bisa saling terhubung. Ya. Kemudian juga adanya keterbukaan, jaringan-jaringan yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Itu menyebabkan informasi di dalam perusahaan itu berpotensi untuk diserang gitu ya. Diserang di sini bisa diambil, dicuri, digunakan dengan tidak semestinya gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, dengan internet karyawan atau individu bisa berkomunikasi, bisa mengakses data dimanapun, kapanpun. Ini juga menjadikan tidak aman. Ya, kalau apalagi di luar perusahaan gitu ya, mengakses data di luar perusahaan dengan menggunakan peralatan yang di luar manajerial perusahaan gitu ya. Misalkan di hotel kan itu ada ya, tersedia komputer, laptop di hotel, Anda mengakses dari situ, itu juga rentan terhadap ancaman atau serangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, governmental legislation atau aturan dari pemerintah atau undang-undang gitu ya, peraturan pemerintah. Nah, di sini adalah misalkan contohnya adalah data kesehatan pasien gitu ya, data kesehatan atau riwayat kesehatan pasien itu sebenarnya harus dilindungi. Nah, bagaimana ada nggak sih aturan atau peraturan pemerintah atau undang-undang yang melindungi itu? Data nasabah di bank gitu ya, seperti itu. Nah, harusnya memang sudah ada itu. Nah, itu termasuk, kalau tidak ada ya itu termasuk faktor yang mempengaruhi meningkatnya ancaman terhadap aset informasi. Kemudian yang ketiga, ini yang saya sebutkan mungkin di materi sebelumnya, bahwa sekarang alat-alat penyimpanan data itu lebih kecil, lebih cepat, lebih murah gitu ya, baik komputernya maupun alat-alat penyimpanannya. Oke, karakteristik ini yang lebih kecil, sudah lebih kecil, lebih murah, lebih cepat ya, ini membuat komputer itu mudah dicuri, mudah hilang, padahal di dalam komputer itu terdapat memori yang mungkin memuat informasi-informasi penting ya, sehingga menjadi rentan. Banyak orang sekarang mampu membeli komputer atau HP canggih, banyak informasi yang Anda upload di situ, informasi-informasi pribadi. Nah, itu juga potensi untuk diserang. Ya, mungkin ada beberapa kasus seperti itu, ada data diri pribadi yang tersebar karena alatnya hilang, HP-nya hilang, laptopnya hilang gitu kan, seperti itu contohnya. Ya, memang karena sekarang kan komputer lebih kecil, semakin lama semakin kecil, semakin entek, semakin mudah dipakai, semakin murah gitu ya. Nah, itu
itu hati-hati. Ini juga termasuk faktor-faktor yang tadi mempengaruhi atau meningkatnya ancaman terhadap aset informasi. Ya. Selanjutnya adalah menurunnya standar kemampuan untuk menjadi seorang hacker. Ya, jadi semua orang bisa lah menjadi hacker di internet. Kalau Anda lihat itu, kalau Anda search juga mungkin terdapat banyak informasi atau program-program komputer atau script ya yang memungkinkan user yang mungkin kemampuannya kecil, kemampuannya tidak expert banget, bisa mendownload. Kemudian di situ sudah ada caranya itu untuk apa, sehingga bisa digunakan untuk mengambil informasi atau data-data yang ada di internet. Itu ya, jadi tidak perlu sekarang seorang programmer handal menjadi seorang hacker, enggak. Karena mungkin Anda bisa melihat di situ banyak script, banyak coding-coding yang free gitu ya, yang bisa dipakai untuk seperti itu. Ya. Itu faktor yang mempengaruhi tadi meningkatnya ancaman terhadap aset komputer. Jadi tidak perlu seorang yang expert untuk menjadi hacker sekarang ya. Selanjutnya adalah cybercrime. Ya. Cybercrime, aktivitas-aktivitas ilegal yang ada di internet biasanya di sini adalah merugikan. Nah, ini sudah tidak hanya melibatkan daerah-daerah tertentu, tapi sudah internasional gitu ya. Jadi misalkan posisi crime-nya, orangnya itu ada di negara A, dia sudah bisa melakukan cybercrime di seluruh dunia. Ya, kejahatan-kejahatan banyak ya, contohnya kartu kredit gitu kan, yang paling sering banyak digunakan, disalahgunakan gitu ya. Kartu kredit orang mana, dibelanjakan di mana, dikirimnya kemana gitu ya, seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah meningkatnya pegawai karyawan yang menggunakan alat-alat yang tidak termanage dengan baik. Ya, di sini adalah alat atau device yang digunakan itu di luar perusahaan gitu ya, di luar manajerial perusahaan, di luar manajemen perusahaan. Jadi dia menggunakan komputer-komputer di luar apa yang dikelola oleh perusahaan, sehingga keamanannya menjadi tidak terjamin. Jadi contohnya tadi Anda di hotel, di bandara menggunakan komputer untuk mengakses data-data perusahaan, itu menjadikan mudah untuk dibajak atau diancam aset informasinya. Ya. Kemudian lack of management support, di sini dukungan manajemen itu kurang. Mungkin manajemen suatu perusahaan tidak memandang perlu adanya proteksi terhadap informasi. Mungkin tidak ada pelatihan khusus untuk memproteksi informasi. Mungkin tidak ada, perusahaan menganggap tidak perlu adanya seperti apa ya, antivirus gitu ya, kira-kira seperti itu ya, sehingga ini termasuk lack management support, faktor ancamannya ya. Nah, ancaman-ancaman terhadap sistem informasi itu bisa dikategorikan ada 5 di sini ya. Kita akan melihat sebenarnya dari tadi ancaman-ancaman itu faktor-faktor gitu ya. Sebenarnya ancaman itu yang seperti apa sih gitu ya. Di sini dikategorikan menjadi 5 oleh Whitman and Matrat tahun 2003. Ada 5. Yang pertama adalah unintentional acts, kemudian ada natural disaster, ada technical failures, ada management failures, dan ada deliberate acts. Yang pertama adalah unintentional acts. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak disengaja atau tindakan-tindakan yang tidak disengaja sebenarnya untuk mengancam sistem informasi. Jadi awalnya tidak memiliki niat jahat gitu ya. Tidak ada niat jahat di situ. Yang pertama, yang paling banyak terjadi di sini adalah kesalahan manusia sendiri. Ya. Kesalahan manusia dalam hal ini merupakan ancaman yang paling serius bagi keamanan informasi dan paling banyak terjadi ya. Kalau di perusahaan, ancaman ini bisa meliputi semua karyawan dari tingkat rendah maupun paling tinggi sebenarnya
Jadi tidak hanya orang-orang tertentu, dia bisa meliputi dari makin bawah sampai makin tinggi. Ya. Nah, semakin tinggi kedudukan seorang karyawan, sebenarnya semakin tinggi juga ancaman karyawan tersebut terhadap keamanan informasi di perusahaan tersebut. Ya, karena biasanya karyawan dengan level tinggi itu mempunyai akses ke data atau informasi lebih mudah, ya kan? Manajer tingkat tinggi pasti mudah lah meminta data-data perusahaan, gitu kan. Kalau dia butuh pasti dikasih kan, gitu ya. Beda dengan misalkan karyawan-karyawan tingkat rendah itu kan dia tidak bisa dengan sembarang mengakses data dan informasi. Ya, jadi misalkan karyawan di departemen human resource gitu ya, biasanya di situ karyawan di situ mengetahui informasi-informasi penting dari masing-masing karyawan, apalagi manajernya, dia pasti bisa mengakses data-data karyawan sampai yang paling pribadi pun, ya. Di situ dapat meng-create, menyimpan, mentransmit, menyebarkan, gitu kan, memodifikasi data pun bisa, gitu ya. Nah, itu bahayanya. Ini sebenarnya ya memang unintentional, tidak sengaja gitu, ya. Karena kemungkinan memang tidak ada niat jahat, tetapi di sini kesalahan-kesalahan, gitu ya. Misalkan karyawan yang tenaga kerja tadi ketika dia mengetikkan data bisa jadi dia salah ketik gitu, sehingga nanti di situ bisa mengancam, dalam hal tanda petik ya, mengancam ini bukan sesuatu yang bahaya atau jahat, bukan ya, mengancam data, sehingga nanti data karyawan yang salah ketik tadi tidak bisa dikenali misalkan, ya. Nah, ini tadi semakin tinggi kedudukan karyawan itu semakin mudah untuk mengakses informasi. Oke. Kemudian karyawan-karyawan seperti tenaga kontrak gitu ya, tenaga kebersihan, satpam gitu ya. Itu apalagi tenaga kebersihan, dia bisa 24 jam mungkin masuk ke ruangan, sampai ke ruangan manajer tingkat tinggi pun dia bisa masuk. Siapa tahu dia bisa membaca sesuatu hal di situ, dan dia tidak berniat jahat, sebenarnya dia hanya menyampaikan, bercerita kepada orang lain, sehingga nanti bisa saja informasi itu menjadi tersebar, ya. Nah, kesalahan manusia biasanya di sini nanti kesalahan manusia pribadi gitu ya, itu biasanya nanti manusia itu biasanya malas, ceroboh gitu, dia meninggalkan laptop dalam keadaan terbuka, komputer tanpa di close dulu sehingga orang lain bisa baca, kemudian hilangnya suatu alat komputer, HP gitu ya. Nah, itu menyebabkan orang lain baca atau bisa mengakses informasi, itu termasuk human error, kesalahan manusia juga, ya. Oke. Jadi di sini tindakan yang tidak disengaja itu antara lain ada kesalahan manusia, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga ada bahaya lingkungan, ya. Bahaya lingkungan di sini misalkan panas matahari, debu gitu ya. Nah, biasanya ini juga kesalahan manusia juga ya, meninggalkan komputer di suatu lingkungan atau keadaan yang tidak sesuai gitu. Misalkan tadi debunya banyak tanpa dibersihkan, itu juga bisa merusak peralatan. Kemudian kena sinar matahari langsung panas gitu ya, itu juga bisa merusak peralatan sehingga nanti merusak informasi juga. Ya, kira-kira itu. Kemudian yang kedua, natural disaster. Di sini adalah bencana alam yang memang tidak bisa dihindari gitu ya. Adanya banjir, gempa bumi dan lain-lain ya. Nah, biasanya untuk menghindari kerugian itu perusahaan di sini harus terlibat di dalam suatu perencanaan yang tepat gitu. Misalkan aja nanti baik untuk pencadangan maupun untuk pemulihan ya. Jadi misalkan perusahaan itu ada di tempat yang rentan banjir,
ya dari awal di situ perusahaan harus terlibat bagaimana kalau nanti terjadi banjir ini teknologi informasi ini bagaimana penanganannya. Kalaupun tidak bisa dihindari ya nanti pemulihan datanya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya technical failures. Technical failures di sini adalah masalah pada hardware maupun software. Misalkan rusaknya hard disk, rusaknya selain hard disk lah pokoknya tempat penyimpanan data atau informasi. Itu termasuk technical failures. Kalau software adanya bug gitu ya. Itu termasuk technical failures, softwarenya ada gangguan di dalam software. Ya. Selanjutnya management failures. Management failures di sini adalah kurangnya dari pihak manajerial untuk keamanan informasi. Jadi misalnya kurangnya biaya untuk mengamankan informasi, kurangnya usaha dari manajemen untuk pengamanan informasi. Ya, karena dinilai misalkan komputer lah nggak apa-apa lah, nggak usah dilindungi, komputer itu kan nggak rusak gitu, misalkan dia menganggap komputer itu canggih sehingga nggak rusak, sehingga di situ tidak perlu diamankan apa-apa. Dia menganggap bahwa perusahaannya sudah aman sehingga aman dari pencurian, sehingga tidak perlu pengamanan ekstra untuk melindungi teknologi informasinya. Kira-kira seperti itu. Ya, itu manajemen failures. Yang terakhir adalah deliberate acts, itu tindakan-tindakan yang disengaja. Ya memang di sini biasanya ada suatu kepentingan tertentu gitu ya, misalkan aja ada spionase atau mata-mata ya, individu itu berusaha mendapatkan akses ilegal ke suatu organisasi itu kan, ada ditempatkan orang untuk menjadi mata-mata. Kemudian ada information extension, mencuri informasi dari perusahaan atau pemerasan terhadap informasi ya. Jadi ketika seseorang itu mengancam untuk mencuri atau benar-benar mencuri informasi, nanti orang itu atau pelaku itu akan menuntut sejumlah uang sebagai pembayaran, sehingga orang itu nanti tidak jadi mencuri atau mengembalikan informasi yang sudah dicuri, atau misalkan setuju untuk tidak menyebarkan informasi itu. Ya, itu termasuk deliberate acts, memang ada sengaja mengancam sistem informasi atau data ya. Kemudian ada sabotase. Sabotase ini juga termasuk deliberate acts, tindakan yang disengaja untuk merusak situs web misalkan, itu termasuk sabotase, sehingga nanti organisasi itu bisa kehilangan citra, kehilangan pelanggan gitu ya. Itu sabotase. Kemudian ada pencurian peralatan atau pencurian informasi ya. Kalau ini orang mencuri komputer, orang mencuri storage-nya, karena storage itu kan semakin kecil, komputer semakin kecil gitu ya, enteng gitu, jadi mudah untuk diambil ya. Selanjutnya adalah pencurian identitas, pencurian terhadap identitas seseorang untuk mendapatkan akses informasi-informasi penting terhadap orang tersebut, misalkan informasi keuangan atau mungkin menjebak untuk suatu kejahatan gitu ya. Nah, itu yang deliberate, memang sengaja diambil identitasnya. Kemudian kekayaan intelektual ya, pembajakan software, pembajakan karya intelektual gitu ya, buku dan lain sebagainya. Ya, melindungi kekayaan intelektual di sini adalah merupakan hal penting, karena biasanya kekayaan intelektual itu dipakai seseorang untuk mencari nafkah gitu ya, atau dengan mengandalkan pengetahuan itu ya, seperti lagu, musik, itu juga termasuk kekayaan intelektual. Nah, di sini biasanya ada pembajakan gitu ya, pembajakan software, pembajakan lagu atau musik, pembajakan film gitu kan. Nah, itu termasuk ancaman terhadap sistem informasi. Kemudian deliberate act selanjutnya ada software attacks ya, penyerangan terhadap software, virus, trojan, itu kan memang sengaja dibuat untuk merusak software gitu ya, sengaja disebarkan ya, entahlah tujuannya macam-macam gitu ya, memang untuk merusak, hanya untuk iseng gitu, tapi di situ pasti ada kerugiannya. Yang terakhir adalah cyber teroris atau cyber attack
ya, yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat penggambarannya yang saya jelaskan tadi, ancaman-ancamannya kita lihat dari luar perusahaan, ya. Jadi dari internet itu bisa ada virus, ya, bisa ada user yang tidak berkepentingan masuk, hackers gitu ya. Kemudian ada natural disaster, ada banjir, ada kebakaran dan lain sebagainya. Itu ancaman dari luar. Kalau kita lihat ancaman dari dalam, ini sebenarnya lebih banyak gitu. Ya. Ancaman dari dalam tuh lebih banyak. Ada employee, karyawan-karyawannya, baik dia aplikasi programmer ataupun sistem programmer, operator ataupun user. Dari luar perusahaan seperti tadi ada tenaga kebersihan, ada tenaga keamanan, ada konsultan. Konsultan ini kan orang luar juga yang menganalisa, bisa jadi konsultan menganalisa data perusahaan. Gitu ya. Dia bisa mempunyai akses ke data atau informasi. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada software di dalam perusahaan, ada bagaimana memelihara hardware, ya. Nih, ditempatkan di lingkungan yang tidak aman, ya, seperti itu. Nah, ini beberapa macam atau macam-macam kategori dari keamanan terhadap informasi, baik dari luar maupun dari dalam. Oke ya. Nah, sebenarnya di sini ada bagaimana sih memproteksi informasi. Ya, jadi sebelum perusahaan itu terlanjur mengeluarkan biaya untuk bagaimana mengaplikasikan suatu kontrol keamanan terhadap informasi, di sini perusahaan biasanya menerapkan risk management atau manajemen risiko. Jadi sebelum terlanjur kita di-manage dulu risiko itu, ya. Nah, risiko ini tadi kemungkinan bahwa suatu ancaman atau threat tadi yang disebutkan di awal akan mengakibatkan suatu dampak negatif terhadap informasi. Ya, jadi sebelum menempatkan kontrol, ini perusahaan menerapkan manajemen risiko dulu, ya, sehingga ancaman-ancaman threat tadi tidak akan membawa suatu dampak negatif. Ya, tujuannya di sini dari manajemen risiko adalah bisa mengidentifikasi ancaman, bisa mengkontrol ancaman, dan bisa meminimalisasi akibat negatif dari ancaman tersebut, ya, sehingga nanti diharapkan kerusakan atau akibat negatif yang terjadi tadi tidak hanya pada sampai level yang bisa diterima gitu ya, tidak kemana-mana, tidak merusaknya yang menyebabkan kerugian secara besar, ya, pada level yang bisa diterima, ya. Ada 3 proses manajemen risiko. Yang pertama adalah analisis, kedua mitigation, dan ketiga adalah control evaluation. Yang pertama dulu, analisis risiko atau risk analysis, ya. Risk analysis adalah merupakan suatu proses yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menilai setiap aset informasi yang dimiliki dan dilindungi oleh perusahaan itu, dan untuk memperkirakan biaya perlindungan terhadap aset informasi itu. Ya, analisa risiko nanti di sini akan memprioritaskan aset-aset yang akan dilindungi berdasarkan nilai masing-masing aset. Ya, kemudian nanti akan diperkirakan dari nilai-nilai itu akan diperkirakan biaya perlindungannya, kemudian perusahaan nanti akan mempertimbangkan bagaimana memitigasi risiko. Jadi pertama dianalisa dulu gitu ya. Setelah diketahui nilai-nilai dari masing-masing aset, kemudian ini perlindungannya bagaimana, butuh biaya bagaimana, baru dilanjut ke langkah kedua, risk mitigation. Ya. Nah, risk mitigation di sini adalah perusahaan melakukan suatu tindakan yang nyata terhadap risiko itu. Ya,
bisa menerapkan kontrol untuk mencegah ancaman yang teridentifikasi terjadi, dan mengembangkan sarana pemulihan jika ancaman menjadi kenyataan atau benar-benar terjadi. Ya, ada 3 strategi dalam risk mitigation. Yang pertama adalah risk acceptance, jadi menerima, ya. Risk acceptance di sini adalah menerima resiko yang terjadi, kemudian terus menjalankan proses di situ, ya, terus dioperasikan tanpa menerapkan kontrol, sehingga nanti di sini perusahaan menerima kerusakan atau kerugian apapun yang terjadi. Biasanya di sini kalau memang diperkirakan risikonya kecil gitu ya, jadi risikonya akan diterima saja. Oke. Strategi kedua, kalau diterima tidak bisa, adalah perusahaan menerapkan risk limitation atau membatasi kerusakan atau risiko yang terjadi dengan mengimplementasikan kontrol. Ya, dengan kontrol itu diharapkan bisa meminimalisasi akibat dari kerusakan yang terjadi. Ya, sebisa mungkin kalaupun terjadi ya kerugiannya kecil lah, tapi sudah ada usaha untuk melindungi aset informasi itu. Ya. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah di risk mitigation, ya, adalah risk transfer. Jadi di sini menggunakan pihak ketiga untuk kompensasi kerugian, biasanya asuransi. Ya, biasanya di sini untuk bencana alam gitu ya, kebakaran, itu biasanya perusahaan sudah mengasuransikan perusahaannya menggunakan pihak ketiga, karena hal-hal seperti itu mungkin tidak bisa diprediksi gitu ya. Tidak bisa dikontrol, kalau rusak bisa jadi rusak semua, sehingga memang tidak bisa ditoleransi kerusakannya, sehingga di sini memilih adanya pihak ketiga atau risk transference. Oke ya. Nah, untuk memproteksi aset informasi, di sini organisasi mengimplementasikan kontrol atau mekanisme pencegahan. Nah, ini strategi dari risk mitigation, ya. Nah, di sini untuk memproteksi itu tadi aset informasi, organisasi mengimplementasikan kontrol atau mekanisme pencegahan. Kontrol yang dimaksudkan untuk mencegah bahaya yang tidak disengaja, atau untuk menghalangi tindakan yang disengaja, atau untuk mendeteksi masalah sedini mungkin, atau untuk meningkatkan pemulihan kerusakan, atau untuk memperbaiki masalah. Itu kontrol. Ya, memang tidak mudah gitu ya untuk memproteksi kerusakan, resiko itu tidak mudah. Mungkin nanti Anda bisa nih menyebutkan susahnya di mana sih untuk memproteksi sistem informasi, ya, susahnya ada di mana. Nah, nanti coba Anda list sendiri. Di sini ada beberapa kategori dari kontrol. Yang kita sebut kontrol tadi ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kontrol fisikal. Jadi di sini secara fisik gitu ya, bahwa kontrol fisikal ini mencegah individu yang tidak berhak untuk memperoleh akses ke fasilitas atau aset perusahaan. Ya. Jadi misalkan aja komputer itu diletakkan di suatu ruangan itu dikunci, diberi gembok gitu ya, itu termasuk physical control. Ketika masuk ada alarmnya gitu ya, kalau masuk secara paksa ada alarmnya bunyi, atau mungkin ada sensornya, atau ada motion detectornya dan lain-lain. Ya, itu physical control. Kontrol yang kedua adalah akses kontrol. Akses kontrol di sini membatasi otoritas atau hak individu untuk menggunakan aset informasi. Ya, akses di sini
ada bermacam-macam, ya. Bisa untuk autentikasi, ya, menentukan identitas seseorang, atau untuk otorisasi. Ya, otorisasi di sini adalah menentukan suatu aksi atau hak yang dipunyai oleh seseorang, biasanya untuk verifikasi identitas. Nah, ada 4 metode untuk otorisasi. Yang pertama, misalkan yang pertama adalah something the user is. Something the user is di sini menunjukkan ke karakteristik fisik dari seseorang. Ya, contohnya adalah biometrik, sidik jari, gitu ya, pengemalan retina mata, karena itu merupakan karakteristik dari seseorang secara fisik. Ya, fingerprint, kemudian face recognition juga. Ya, metode kedua adalah something the user has, apa yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kalau orang itu tidak mempunyai itu, dia tidak bisa mengakses. Contohnya adalah card, gitu ya, ID card. Kalau di perbankan ya ATM, kartu-kartu Anda itu ya kartu debit. Itu something the user has. Anda masuk ke hotel sekarang pakai kartu, misalkan nggak pakai kunci lagi ya, kartunya berupa kunci, itu kunci juga something the user has. Ya, kuncinya berupa kartu juga, itu something the user has. Jadi tidak bisa mengakses masuk ke ruangan tanpa mempunyai peralatan itu. Oke. Selanjutnya adalah something the user does. Seseorang harus mengerjakan sesuatu dulu baru dia bisa mengakses. Ya, itu seperti voice recognition. Ya, seseorang harus ngomong dulu gitu, baru nanti bisa dikenali, bisa diakses. Ya, tanda tangan digital misalkan, seperti itu. Tanda tangannya harus dicocokkan dulu, baru bisa mengakses. Ya, yang terakhir something the user knows. Something the user knows di sini misalkan password, ya, atau mungkin yang lebih dari password yang kita sebut sebagai passphrases, ya. Itu biasanya berupa kalimat panjang gitu kan, dan biasanya punya arti gitu. Ya, password yang lebih panjang. Oke. Itu ada beberapa metode untuk mengidentifikasi otorisasi dari seseorang sehingga dia bisa mengakses informasi. Ya, ini diakses. Kemudian kategori kontrol selanjutnya adalah komunikasi. Di sini adalah pengamanan pergerakan data di internet atau jaringan. Ya, jadi bagaimana berkomunikasi di internet atau jaringan. Misalkan menggunakan firewall, menggunakan anti malware system gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Kontrol selanjutnya adalah kontrol application. Di sini adalah bagaimana melindungi aplikasi-aplikasi itu dari berbagai hal. Ya, pakai antivirus juga bisa gitu ya. Seperti itu. Oke, ini kategori kontrol. Ini untuk akses. Ya. Saya kira cukup untuk keamanan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.